Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia atau Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tanggal 13 September 2022. Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, penggunaan kendaraan listrik salah satunya bertujuan untuk menekan emisi karbon serta mengurangi konsumsi BBM fosil di Indonesia. Ia mendukung penuh langkah inovatif yang diambil Presiden Joko Widodo ini. Sugeng menambahkan, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia harus didukung kebijakan yang efektif melalui sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir untuk merealisasikan penggunaan kendaraan listrik secara bertahap. Kalau produksinya dari fosil dan fosil, ya percuma. Makanya seperti saya kemukakan di depan, ini bagus sekaligus untuk menekan emisi, tetapi sekaligus untuk menekan konsumsi BBM. Maka dari itu, dari hulu sampai hilir itu harus kebijakan itu harus betul-betul kita laksanakan dengan baik. Di hulunya apa? Di hulunya seperti tadi, pembangkit listrik kita hari ini masih kurang lebih 70% adalah batu bara. EBT hari ini dari sisi listrik itu baru 12%. Artinya apa? 88 kita masih fosil. Fosil itu terdiri dari minyak, gas, dan batu bara. Itulah yang masih mendominasi kelistrikan di Indonesia. Maka harus terus-menerus antara hulu dan hilir itu harus disinkronisasi. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mengungkapkan, rencana penerapan kebijakan penggunaan kendaraan listrik perlu dikaji secara komprehensif. Dukungan dan intervensi dari pemerintah perlu ditingkatkan, khususnya terkait industrialisasi dan pengembangan baterai untuk kebutuhan kendaraan listrik. Saya pikir kan suatu kebijakan kita bicara tentang hulu ke hilir kan, tentang industrialisasi. Nah, ini saya pikir salah satu yang harusnya Perpres dikeluarkan untuk percepatan itu. Dan kami dari Komisi 7 DPR RI akan berikan support dukungan kalau itu bisa dilaksanakan. Daripada ada Perpres untuk mobil listrik begitu. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari mendorong komitmen pemerintah mewujudkan energi bersih melalui upaya alih penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik berbasis baterai. Ratna menilai transisi energi bersih melalui kendaraan listrik perlu perencanaan holistis. Itu yang mau saya sampaikan terkait percepatan electric vehicle tadi gitu loh. Jadi kalau misalnya mobil-mobil listrik itu sudah banyak sekali digunakan di Indonesia, sementara sumber listrik kita yang 60% itu masih dari PLTU, which is itu masih dari coal, terus kita mau ngomong apa gitu loh. Jadi kan istilahnya yang saya maksud dari hulu ke hilir belum selesai itu gitu loh. Tapi kami menghormati kemarin Bapak Presiden sudah statement ya, kalau misalnya meminta pembangunan PLTU itu di stop dengan term-term tertentu gitu loh. Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan kendaraan listrik sebagai bentuk transisi energi bersih harus dikaji secara mendalam baik dari produsen baterai hingga penggunaan PLTU sebagai sumber kelistrikan. Selain itu, kebijakan anggaran pemerintah juga harus berpihak pada akselerasi green energy. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.